Nadiem Makarim, sang arsitek di balik revolusi jaket hijau, yang tidak hanya dikenal sebagai panglima digital yang menaklukkan jalanan, ataupun sebagai menteri termuda yang mengguncang istana, tetapi juga sebagai seorang pembongkar tatanan yang paling ambisius bagi masa depan pendidikan Indonesia. Nadiem yang sangat pragmatis, cukup terkenal dengan filosofi gerak cepat, bongkar cepatnya, di mana ia selalu menyuntikkan DNA startup, logika efisiensi dan daya jangkau tanpa batas pada setiap kebijakannya. Ironisnya, esensi dari visi perombakannya yang sangat fundamental ini justru seringkali luput dari pandangan, terkubur di bawah riuh rendahnya kontroversi dan gemerlap panggung politik yang ia masuki. Sebenarnya mengapa logika Silicon Valley yang ia bawa ini justru seolah menjadi paradoks saat dihadapkan pada realitas birokrasi? Apa saja fondasi pemikiran di balik manifesto Merdeka Belajar, dan mampukah ia benar-benar menjadi jawaban bagi penyakit kronis pendidikan bangsa? Kali ini, kita akan membedah anatomi pemikiran seorang Nadiem untuk menemukan warisan intelektual dari eksperimen terbesarnya, yang mungkin saja menyimpan cetak biru bagi cara kita memandang perubahan. Kisah ini dimulai pada 4 Juli 1984. Untuk memahami langkah dan cara berpikir Nadiem Makarim, kita harus kembali ke titik nol, ke dalam lingkungan yang membentuknya. Ia adalah produk dari perpaduan dua DNA intelektual yang sangat kuat. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, adalah seorang figur titan di dunia hukum dan pemikiran kritis Indonesia. Seorang pengacara ternama, doktor hukum dari Harvard, dan salah satu pendiri LP3ES, sebuah lembaga yang menjadi suara kritis di era Orde Baru. Dari sang ayah, Nadiem menyerap pentingnya logika yang tak terbantahkan, struktur argumen yang kokoh, dan keberanian untuk menantang kekuasaan dengan data dan nalar. Meja makan di rumahnya bukanlah tempat percakapan ringan, melainkan sebuah arena debat, tempat ide-ide besar diuji dan dipertanyakan. Sementara itu, ibunya, Atika Al-Gadri, adalah seorang maestro di dunia narasi. Sebagai penulis dan salah satu pendiri majalah legendaris Femina serta Yayasan Lontar yang berdedikasi pada sastra, ia menanamkan kepekaan terhadap seni bercerita, kekuatan bahasa, dan pentingnya komunikasi yang menyentuh emosi. Jika sang ayah membangun kerangka logis, sang ibu mengisi kerangka itu dengan jiwa dan narasi. Perpaduan ini, antara logika hukum yang kaku dan seni sastra yang luwes, menjadi fondasi kepribadian Nadiem, seorang teknokrat yang mampu menjual visinya dengan penceritaan yang memikat. Lingkungan keluarganya adalah sebuah kawah candra di muka pertama, tempat mempertanyakan status quo bukan hanya diizinkan, tapi diharapkan. Pendidikan formalnya pun memperkuat identitasnya sebagai warga dunia. Menghabiskan masa sekolahnya berpindah-pindah antara Jakarta dan Singapura, ia tumbuh sebagai anak budaya ketiga, pribadi yang tidak sepenuhnya terikat pada satu kultur, namun mampu beradaptasi dan menyerap yang terbaik dari lingkungan yang berbeda. Hal ini memberinya kelincahan mental dan perspektif global sejak usia dini. Jalan akademisnya kemudian membawanya melintasi Pasifik ke Amerika Serikat. Ia diterima di Brown University, sebuah universitas Ivy League yang unik dengan filosofi kurikulum terbuka. Di Brown, mahasiswa tidak dipaksa mengikuti mata kuliah inti yang kaku. Mereka didorong untuk merancang jalur pendidikannya sendiri. Sistem ini sangat cocok dengan karakter Nadiem. Ia memilih jurusan hubungan internasional, namun kebebasan di Brown memungkinkannya untuk menjelajahi berbagai disiplin ilmu, dari ekonomi hingga filsafat, mengasah kemampuannya untuk berpikir secara holistik dan menghubungkan titik-titik dari bidang yang berbeda. Setelah meraih gelar sarjana pada 2006, Nadiem memilih untuk tidak langsung pulang. Ia mengambil sebuah langkah strategis, bergabung dengan McKinsey & Company. McKinsey adalah sebuah universitas pasca sarjana tak resmi bagi para calon pemimpin dunia. Selama 3 tahun sebagai konsultan, ia dilemparkan ke dalam berbagai industri, dari perbankan hingga telekomunikasi. Tugasnya adalah satu, membedah masalah. Ia belajar bagaimana melakukan diagnosis cepat, mengumpulkan data yang relevan dalam waktu singkat, menganalisisnya di bawah tekanan, dan mempresentasikannya dalam sebuah narasi yang koheren dan persuasif kepada para CEO. McKinsey menanamkan sebuah metodologi kerja yang akan menjadi ciri khasnya. Terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada solusi cepat. Namun, menjadi seorang konsultan berarti menjadi seorang penasihat. Ia memberikan rekomendasi, namun eksekusinya berada di tangan orang lain. Nadiem merasakan sebuah kekosongan. Ia tidak ingin hanya merancang cetak biru. Ia ingin menjadi arsitek yang membangun gedungnya. Hasrat inilah yang membawanya ke puncak piramida pendidikan bisnis, Harvard Business School. Harvard adalah transformasinya yang kedua. Jika Brown memberinya kebebasan berpikir dan McKinsey memberinya struktur, Harvard memberinya ambisi dan jaringan.
Disinilah ia terpapar secara intensif pada etos Silicon Valley. Ia mempelajari studi kasus tentang bagaimana Amazon menghancurkan retail konvensional, bagaimana Google mendominasi informasi, dan bagaimana para pendiri startup bisa mengubah dunia dari garasi mereka. Konsep disrupsi, sains skalabilitas, dan efek jaringan menjadi mantra barunya. Di tengah semua itu, sebuah masalah sederhana dari kampung halaman terus mengusiknya. Setiap kali pulang ke Jakarta, ia merasakan frustrasi yang sama. Sulitnya mendapatkan transportasi yang bisa diandalkan. Proses tawar-menawar dengan tukang ojek, ketidakpastian tarif, dan rasa was-was akan keamanan adalah sebuah titik sakit atau pain point yang dialami jutaan orang setiap hari. Di benak Nadiem yang telah terlatih, masalah ini bukanlah sekadar gangguan, melainkan sebuah peluang pasar raksasa yang belum terpecahkan. Ia lulus dari Harvard pada tahun 2011. Membawa pulang bukan hanya gelar MBA, tapi sebuah hipotesis besar yang siap ia uji di laboratorium nyata bernama Jakarta. Sekembalinya ke Indonesia, Nadiem tidak langsung melompat untuk mengeksekusi ide ojeknya. Ia mengambil langkah sabar, sebuah pemanasan sebelum pertandingan utama. Ia ikut mendirikan Zalora Indonesia, sebuah perusahaan e-commerce fashion. Di sini ia belajar secara langsung tentang kompleksitas operasi bisnis digital di Indonesia, dari logistik, pembayaran, hingga pemasaran digital. Pengalaman ini memberinya pemahaman praktis yang tak ternilai, sebuah geladi bersih sebelum ia membangun bisnisnya sendiri. Setelah merasa cukup, ia meninggalkan Zalora dan fokus pada mimpinya. Pada tahun 2010, Gojek lahir. Namun, ia tidak lahir sebagai aplikasi canggih. Ia lahir sebagai sebuah ide sederhana, sebuah minimum viable product dalam bentuk call center. Dengan sebuah tim inti yang kecil dan hanya 20 orang pengemudi ojek yang direkrut secara personal, Gojek memulai perjalanannya. Modelnya sangat manual. Pelanggan menelepon, operator mencatat pesanan, lalu menghubungi pengemudi yang tersedia. Ini adalah fase inkubasi, fase validasi pasar. Nadiem membuktikan hipotesisnya. Ada permintaan nyata untuk layanan ojek yang terorganisir. Selama hampir 5 tahun, Gojek beroperasi di bawah radar. Namun di belakang layar, Nadiem dan timnya bekerja tanpa lelah, mengumpulkan data, memahami perilaku pelanggan dan pengemudi, sambil mencari pendanaan untuk lompatan berikutnya. Momen itu tiba pada awal 2015. Dengan suntikan dana segar, mereka meluncurkan aplikasi Gojek. Ledakan melampaui ekspektasi siapapun. Aplikasi itu menyebar dari mulut ke mulut dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Dalam sekejap, jalanan Jakarta dipenuhi lautan jaket hijau. Nadiem telah berhasil memecahkan masalah utamanya, menghubungkan penawaran dan permintaan dalam jumlah masif secara instan dan efisien. Di bawah kepemimpinannya yang energik dan obsesif terhadap data, Nadiem tidak membiarkan Gojek berhenti sebagai aplikasi transportasi. Ia melihat armadanya yang luas sebagai sebuah infrastruktur logistik yang bisa dimanfaatkan untuk layanan lain. Lahirlah GoFood, yang merevolusi industri kuliner dengan memungkinkan warung terkecil sekalipun untuk menjangkau pelanggan di seluruh kota. Kemudian muncul GoSend, mengubah cara orang mengirim barang. Dan yang paling transformatif, GoPay yang mendorong jutaan orang Indonesia, banyak diantaranya tidak memiliki rekening bank, untuk masuk ke dalam ekosistem pembayaran digital. Gojek telah berevolusi dari sebuah layanan menjadi sebuah platform, sebuah super app. Nadiem tidak hanya membangun sebuah perusahaan, ia telah membangun sebuah ekosistem ekonomi baru. Ia membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi alat pemerataan, memberikan akses pasar kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Kesuksesan ini mengantarkan Gojek menjadi dekakorn pertama di Indonesia, sebuah pencapaian monumental yang menempatkan Indonesia di peta teknologi global. Nama Nadiem Makarim menjadi simbol dari sebuah generasi baru yang cerdas, berani, dan berkelas dunia. Ia telah berada di puncak, namun takdir rupanya telah menulis babak selanjutnya yang sama sekali berbeda. Pada Oktober 2019, di tengah spekulasi panas pasca pemilu, sebuah panggilan datang dari Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo dalam upayanya membentuk kabinet keduanya melakukan sebuah langkah yang sangat tidak konvensional. Ia memanggil Nadiem Makarim. Publik menduga ia akan ditempatkan di pos kementerian yang berhubungan dengan ekonomi digital atau komunikasi. Namun, pengumumannya mengejutkan seluruh negeri. Nadiem ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Nadiem untuk menerima tawaran itu adalah sebuah perjudian besar. Ia meninggalkan posisi sebagai CEO di puncak kerajaan teknologinya, menukar kebebasan dan kecepatan dunia startup dengan dunia birokrasi yang terkenal kaku dan penuh hierarki. Ia melangkah dari sebuah ekosistem yang ia ciptakan sendiri, ke dalam sebuah ekosistem warisan yang telah berusia puluhan tahun. Ia tidak datang untuk beradaptasi, ia datang untuk mendisrupsi.
Dengan energi yang sama seperti saat membangun Gojek, ia langsung mendeklarasikan manifesto reformasinya, Merdeka Belajar. Ini adalah sebuah merek, sebuah payung besar untuk serangkaian kebijakan pembongkaran. Gebrakan pertamanya adalah yang paling mengguncang, menghapus ujian nasional. Selama puluhan tahun, ujian nasional adalah sebuah situs suci yang menentukan nasib jutaan siswa. Nadiem, dengan diagnosis tajamnya, melihatnya sebagai sumber masalah, mendorong pembelajaran dangkal, menciptakan stres, dan gagal mengukur kompetensi esensial. Sebagai gantinya, ia meluncurkan asesmen nasional. Ini bukan sekadar pergantian nama, ini adalah pergeseran filosofi. AN tidak lagi menentukan kelulusan siswa, melainkan berfungsi sebagai alat pemetaan kesehatan sistem pendidikan. Datanya disajikan dalam rapor pendidikan, sebuah dashboard bagi sekolah untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Setelah itu, gelombang kebijakan lainnya menyusul. Kurikulum Merdeka diperkenalkan, memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk keluar dari kungkungan kurikulum nasional yang padat. Platform Merdeka Mengajar diluncurkan sebagai perpustakaan digital dan ruang komunitas bagi guru. Di tingkat universitas, program Kampus Merdeka memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah atau magang di luar prodinya, sebuah upaya paksa untuk menjembatani dunia akademik dengan dunia kerja. Setiap kebijakannya memiliki benang merah yang jelas. DNA Silicon Valley fokus pada masalah pengguna, yakni siswa atau guru, pemanfaatan teknologi sebagai akselerator, dan desentralisasi kekuasaan ke unit terkecil. Namun, labirin birokrasi bukanlah aplikasi yang bisa diperbarui dengan mudah. Setiap langkahnya menimbulkan gesekan. Gayanya yang blak-blakan dianggap menabrak tata krama. Kebijakannya yang berbasis digital dikritik karena memperlebar kesenjangan bagi mereka yang tidak memiliki akses. Otonomi yang ia berikan seringkali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Selama 5 tahun, ia terus mendorong agendanya. Menjadi figur yang paling dipuji sekaligus paling dicaci di kabinet. Masa jabatannya secara resmi berakhir bersamaan dengan purna tugasnya Kabinet Indonesia Maju pada 20 Oktober 2024. Ia meninggalkan sebuah warisan kebijakan yang kompleks, sebuah eksperimen raksasa yang dampaknya masih terus diperdebatkan. Namun, akhir dari jabatannya di istana ternyata bukanlah akhir dari babak publik dalam hidupnya. Setiap kebijakannya memiliki benang merah yang jelas, DNA Silicon Valley. Tirai panggung kementerian telah ditutup, namun sorotan lampu justru beralih ke arah yang lebih tajam dan tak kenal ampun, sorotan lampu penegak hukum. Proyek-proyek digitalisasi berskala masif yang menjadi ciri khas pemerintahannya kini mulai diperiksa dengan mikroskop. Salah satu yang paling menonjol adalah proyek pengadaan laptop Chromebook senilai triliunan rupiah, sebuah program ambisius untuk mendistribusikan perangkat teknologi ke sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri. Kecurigaan publik dan lembaga anti rasuah mulai mengendus adanya potensi masalah. Pertanyaan-pertanyaan mengenai spesifikasi perangkat, proses lelang, dan efektivitas distribusi mulai mengemuka. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merespons dengan membuka penyelidikan resmi. Proses hukum yang panjang dan teliti pun dimulai. Penyidik mulai memanggil satu persatu pihak yang terlibat, menelusuri jejak dokumen dan aliran dana dari Jakarta hingga ke daerah-daerah. Nama Nadiem Makarim sebagai orang yang memegang komando tertinggi di kementerian pada saat proyek itu berjalan, tak pelak lagi masuk ke dalam pusaran penyelidikan. Beberapa kali ia terlihat mendatangi gedung bundar Kejaksaan Agung, memenuhi panggilan untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Statusnya sebagai mantan menteri tidak memberinya kekebalan. Publik menahan napas. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, sebuah pengumuman yang menggemparkan datang pada tanggal 4 September 2025. Kejaksaan Agung secara resmi menaikkan status Nadiem Anwar Makarim dari saksi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Berita itu menyambar seperti petir. Sang ikon disrupsi, teknokrat brilian yang digadang-gadang akan membawa efisiensi dan transparansi ke dalam pemerintahan, kini harus menyandang status tersangka dalam sebuah kasus korupsi. Paradoksnya begitu menusuk. Ia yang membangun karirnya di atas fondasi teknologi, kini tersandung justru pada sebuah proyek teknologi. Ia yang datang dengan janji untuk membenahi sistem, kini dituduh mengambil keuntungan dari sistem itu sendiri. Kisah Nadiem Makarim memasuki babaknya yang paling kelam dan paling menentukan. Perjalanannya yang luar biasa. Dari seorang visioner di garasi menjadi seorang raja digital, lalu seorang menteri reformis, kini membawanya ke sebuah persimpangan tragis. Narasi tentang pahlawan inovasi kini harus bertarung melawan narasi hukum yang berat. Pertarungan terbesarnya kini bukanlah di pasar atau di ruang rapat kabinet, melainkan di ruang pengadilan, untuk membuktikan nama baiknya dan menentukan babak akhir dari epik hidupnya yang penuh warna.